Habib bilang ini banyak problem rupanya ini kain. Apakah ini menjadi koreksi juga nanti? Pasti. Koreksinya dalam bentuk apa? Membatalkan atau apa? Kita lihat ini udah jadi undang-undang, bos. Kan begitu. Bentar dulu, ini udah jadi undang-undang. Oke. Nanti kita rubah lagi ketika nanti begitu kita udah memimpin, kita lihat undang-undangnya, kita bikin lagi pertemuan. Kan biasa undang-undang dirubah. Iya, kan ada yang nggak bisa. Kecuali yang nggak bisa diubah itu kitab suci kan. Jangan aja terus. Oke. Kita jangan banyak janji-janji akan membuat. Jangan. Rebut dulu kemenangan. Oke. Gampang tuh yang begitu-begitu entar. Ini serius ya, berarti masih bisa dievaluasi ya ini kain. Bukan harga mati. Sangat. Oke. Kalau begitu sama dengan kasus Rempak. Semua hal yang ada di Republik ini kalau perlu dibenahi, dibenahi. Menunjukkan bahwa para kiai ini, para muassis berniat mendirikan NU ini agar memiliki kebermanfaatan bukan hanya untuk NU sendiri, tapi juga untuk bangsa dan lebih penting lagi untuk peradaban dunia. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat ini tidak boleh terlena. Kalau sekarang tiba-tiba muncul unyuk-unyuk gitu calon pemimpin yang menawarkan dirinya, saya ini NU, saya akan berjuang untuk NU nanti dulu. Kalau dia ngaku NU, maka dia tidak hanya berjuang untuk NU saja, tapi berjuang untuk kemaslahatan seluruh warga bangsa ini. Ya. Apalagi kalau kita ini didatangi calon pemimpin, didatang unyuk-unyuk ngaku NU, tetapi selama ini yang ada merendahkan martabat NU, sudah usah dipilih yang begitu. Ngakunya NU, kemana-mana NU, tetapi merendahkan martabat NU, itu nggak boleh. Jangan dipilih. Bang Surya harus kesel ya. Saya belum mulai. Jangan mau, jangan dipilih yang itu. Sebentar lagi musim pilih-pilihan kan, ya. Sebentar lagi musim pilih-pilihan. Jadi hati-hati memilih pemimpin, karena pemimpin itu nanti akan menentukan bagaimana nasib kita ke depan, nasib bangsa kita ke depan itu ditentukan bagaimana pemimpin kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Lama-lama masjid kita direbut. Betul? Di Madura mungkin nggak ada nggak di Madura gitu? Nah, direbut. Semuanya diambil sama mereka. Itu pada saat semua pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat, kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Bahkan kita lihat sekarang, ya Allah, loh sudah mulai diambil sama mereka. Hah? Lihat nggak itu? Hari ini sahabat-sahabat sekalian, ada orang yang membuka pintu itu lebar-lebar agar mereka ini masuk. Ya, agar mereka ini masuk. Kita sudah menjaga dengan ketat, tutup pintu rapat-rapat, jendela kita tutup, ventilasi kita tutup, masih kita ini kecolongan. Banyak warga kita yang diambil oleh mereka, masjid-masjid kita dikuasai oleh mereka, dan seterusnya. Lagu-lagu muassis kita juga sudah mulai dipakai di mana-mana itu sebagai bahan kampanye. Ya, gambarnya dipasang di mana-mana. Nah, sekarang kita membuka pintu itu lebar-lebar. Ada yang membuka pintu itu lebar-lebar. Habis itu nanti. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi kita lihat nanti 5-10 tahun yang akan datang. Aset-aset yang selama ini kita miliki, kebanggaan-kebanggaan yang selama ini kita miliki akan habis dikuras oleh mereka. Maka kewajiban kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk menjaga rumah kita baik-baik. Tutup rapat-rapat dari mereka yang ingin mengambil apa yang selama ini kita jaga dan kita miliki. Ya, paham maksud saya? Paham apa paham? Nanti awas ya kalau ada yang patang-patang baliho kalau bilang paham. Ya. Harus dijaga. Sudahlah. Dunia ini penuh tipu daya, sahabat-sahabat sekalian. Penuh tipu daya. Kita harus hati-hati. Sekarang ada yang menyamakan dulu Hadratus Syekh bergabung dengan Masyumi karena ingin mengajak kelompok-kelompok Wahabi radikal itu
Siapa orangnya sekarang yang memiliki kapasitas yang sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Ada nggak? Ada. Kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berniat mengajak kelompok-kelompok radikal keras-keras itu ke tengah, seorang diri, memutuskan seorang diri mampu, ya memang kapasitasnya Hadratus Syekh wajar. Masa Hadratus Hasani ya nggak bisa, Hadratus Syekh Rahasani nggak bisa, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya kapasitasnya mampu. Kemudian ada juga yang bilang itu bahwa Hasbullah bergabung dengan Nasakom, memutuskan NU bergabung dengan Nasakom untuk menarik supaya PKI komunis itu mau sholat, ya menjadi Islam, kemudian mau sholat, yaitu kapasitasnya bahwa Hasbullah. Saya mau tanya, kita ini siapa yang kapasitasnya kayak bahwa Hasbullah? Jangan besar kepala, tolong jangan besar kepala. Kita ini masih jauh kapasitasnya dibanding para muassis ini. Ustadz Ismail Yusanto bersama rekan-rekan seperjuangan semua dari Hizbut Tahrir. Dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada segenap umat Islam yang ada di tanah air tercinta Republik Indonesia bahwa Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi, bahkan korban terorisasi. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi jangan pernah sekali-kali ada yang menyatakan bahwa khilafah itu merupakan bagian daripada konsep terorisme atau konsep radikalisme atau konsep ekstremisme. Semua itu merupakan fitnah yang sangat jahat yang harus bersama-sama kita lawan. Jadi kita doakan semoga Hizbut Tahrir Indonesia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sidang tuntutan dari pengadilan, dan semoga Hizbut Tahrir Indonesia tetap bisa berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara, menjadi suatu organisasi dakwah yang mencerdaskan umat Islam. Sebagai penutup saya ingatkan sekali lagi bahwa al-khilafah adalah ajaran Islam. Persoalan khilafah itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Sebagaimana kita tahu hukum potong tangan pencuri itu adalah ajaran Islam. Persoalan itu belum diterapkan di Indonesia, itu persoalan lain. Insya Allah ahlan. Ismail, Masya Allah, ini korban ketidakadilan. Ini korban ketidakadilan ini. Dibubarin hati Ustaz. Korban ketidakadilan. Berjuang terus. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita
mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai pedil, kita pakai pedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang di kota Poso. Polisi lari, tentara lari, ribuan orang Kristen mati, saudara. Mereka lari terbirit-birit, ketakutan, teriak-teriak, minta tolong kepada Amerika, minta damai ke pemerintah pusat. Biadab. Imam saya Siti Khalid, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya nggak mau mendengar beliau. Kami dari Front Pembela Islam, kami memang ormas, tapi kami punya iman. Kami nggak mau mendahului beliau. Biarkan beliau istiqamah, biarkan beliau merenung, biarkan beliau musyawarah, biarkan beliau memutuskan apapun keputusan beliau. Kami tegas 2024 satu komando imam besar Al-Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap satu komando, siap satu komando, siap satu komando. Yang pertama, Rasulullah melakukan taskib, pembinaan, pengkaderan, tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat, dan tolabun nusroh. Tolabun nusroh itu bukan kudeta, bukan people power, bukan pemilu. Tolabun nusroh itu menggalang dukungan dari segenap komponen umat, baik tokoh, ulama, termasuk para jenderal. Karena itu saya seru kepada Anda yang menjadi jenderal-jenderal dari putra-putra terbaik umat Islam. Anda memiliki kekuatan, di tangan Anda perubahan umat ini akan bisa terjadi. Anda diberi amanah oleh Allah, dan dengan amanah itu Anda bisa membuat perubahan bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Karena itu ambillah kemuliaan itu sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz mengambil kemuliaan. Berikan kekuasaan pada khilafah, tegakkan khilafah, maka Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Baik yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Bapak Ibu, ajarkan ke anak-anak sekarang. Hai ananda, mesti ada dalam keyakinanmu berbaikat kepada khilafah. Mesti ada dalam keyakinanmu akan ada orang yang akan memimpin semesta alam. Kalau tidak, dia akan mati dalam mati jahiliyah. Oleh sebab itu, kita yang mengajarkan saat ini kita lakukan, maka insya Allah walaupun kita mati, dia tetap mengalir sebagaimana. Tokoh-tokoh demokrasi saudara sekalian sampai pusing duduk ini tidak mampu memahami kenapa sistem demokrasi yang mereka agung-agungkan ternyata telah menghancurkan dan membuat kekuasaan ini menjadi korup dan betul-betul berkhianat. Sujiwo Tejo mengatakan, saudara, penguasa ini adalah perampok. Kenapa katanya beliau perampok, saudara? Karena kalau korupsinya itu 25 juta ke bawah, maka tidak bisa dipenjara, saudara. Undang-undangnya yang dia buat, saudara. Karena penjaranya telah penuh, saudara. Maka pejuang khilafah tidak perlu takut dengan penjara, saudara. Karena penjara telah dipenuhi oleh penguasa-penguasa korup, yaitu penguasa-penguasa demokrasi kafir. Ini yang dikatakan oleh Sujiwo Tejo, penguasa ini adalah perampok, dan tidak hanya di situ, saudara. Karena sudah dikatakan perampok, masih tidak berhenti korupsinya itu. Dikatakan oleh Aswendo Atsmowiloto, saudara, penguasa itu tidak hanya perampok, tapi ibarat zombie. Maka jangan sampai kita ketinggalan, saudara, untuk menyongsong tegaknya daulah khilafah abad ini. Takbir. Takbir. Wahai para mubaligho dan ibu-ibu, jadilah kalian al-khonsa yang memastikan suami-suami kalian dan putra-putri kalian untuk memperjuangkan daulah khilafah atau mati syahid. Wahai para pemuda, wahai para mahasiswa, kalian adalah cucu-cucu Sultan Hasanuddin, sang pemerintah
menguasai penjajah Belanda. Maka jadilah kalian seperti Musa bin Umair yang dicintai oleh Rasulullah, ada di garda depan di dalam perjuangan khilafah. Wahai para tokoh, kepalkan tangan kita, kepalkan tangan kita ke atas, kepalkan tangan kita ke atas, satukan tekad tegakkan khilafah, satukan tekad song-song khilafah, satukan tekad song-song khilafah, satukan tekad song-song khilafah. Kamu coba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka.